Demo serentak yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan masyarakat, meskipun unsur masyarakatnya belum turun secara maksimal bersama mahasiswa, tetapi gerakan demo mahasiswa yang dilakukan oleh BEM-SI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, 2 hari terakhir ini patut diperhitungkan oleh pemerintahan kita sekarang sebagai sebuah gerakan masyarakat yang memang sedang dalam posisi tidak menerima kebijakan pemerintah secara mutlak. Gerakan mahasiswa ini tidak boleh ditanggapi secara salah oleh pemerintah. Saya melihat pendapat-pendapat dari beberapa pejabat pemerintah yang menyampaikan tanggapannya terkait dengan demo dengan tagline Indonesia Gelap. Pernyataan-pernyataan salah satunya adalah pernyataan dari Mensesnek Prasetyo yang menyatakan bahwa tidak ada Indonesia gelap. Kemudian ada lagi dari istana oleh kepala kantor komunikasi dan beberapa pihak lain yang mengomentari gerakan mahasiswa ini seperti seolah-olah ini adalah gerakan yang disponsori, dibayar, dan sampai buzzer-buzzer pun dikerahkan untuk berbicara bahwa ini adalah mahasewa, gerakan mahasiswa yang disewa. Ini adalah sebuah gerakan blunder dari pemerintah berhadapan dengan sebuah gerakan dari arus masyarakat. Di belahan dunia, ketika mahasiswa turun ke lapangan, kaum intelektual turun ke lapangan, ke jalanan, artinya memang ada yang sedang tidak beres dengan negara. Jadi ini tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah, apalagi dengan menanggapinya dengan statement-statement yang tidak baik dan cenderung melecehkan dan meremehkan gerakan mahasiswa. Kita memang tahu pemerintahan di bawah Pak Prabowo Subianto ini adalah pemerintahan yang mau tidak mau kita harus mengatakan ini adalah sebuah pemerintahan yang otoriter, percaya diri luar biasa, dan merasa didukung oleh seluruh masyarakat dan tidak akan ada yang mengganggu. Tidak akan ada yang beroposisi. Karena partai pun semua menghamba sekarang kepada kekuasaan kecuali PDI Perjuangan. PDI Perjuangan punya garis sikap politik sampai saat ini yang belum mau berkoalisi dengan pemerintah dan tidak berkoalisi dengan pemerintah sampai sekarang. Dan PDI Perjuangan mengawal, mendukung yang baik, mengkritisi, menolak yang tidak baik. Itu posisi PDI Perjuangan saat ini. Dan kalau kita perhatikan, gerakan mahasiswa sekarang ini yang disponsori oleh BEM-SI, sponsor dalam artian ini bukan materi ya, tetapi sponsor gerakan dan pemikiran kaum intelektual di Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia. Saya mengapresiasi gerakan ini karena memang ada yang harus kita kritisi dari pemerintah ini. Pemerintah cenderung memerintah dengan cara seenaknya saja. Kalau saya boleh mengatakan seperti pocket management. Apa yang keluar dari kantongnya itu dibayar. Seolah-olah negara ini tanpa garis haluan yang benar. Sesuatu yang dipikirkan itu dilaksanakan tanpa ada landasan-landasan hukum, landasan filosofi, landasan kajian, dan riset yang dilakukan. Yang penting lakukan. Keinginannya lakukan. Ini negara, bukan sebuah warung kecil yang bisa diperlakukan seenaknya oleh penjaga warung. Ini negara yang harus punya landasan berpikir yang jelas untuk merumuskan sebuah kebijakan, sehingga negara ini tidak dibuat seolah-olah hanya untuk uji coba kebijakan. Kita melihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, karena ditolak oleh masyarakat dan mendapat perlawanan dari masyarakat, akhirnya dibatalkan. Dan itu bukan sekali. Yang pertama soal PPN, akhirnya dibatalkan. Soal LPG, akhirnya dibatalkan. Dan banyak lagi kebijakan lain yang akhirnya ditunda atau dibatalkan. Family Office yang tadinya rencananya mau dibangun, bahkan Pak Luhut sudah gembar-gembor akan didirikan Februari, tetapi justru yang didirikan adalah Danatara. Ya, karena penolakan dari masyarakat membuat semuanya berubah-ubah. Dan saya mencurigai Danatara ini adalah kamuflase dari Family Office yang akan mencuci uang-uang kotor, uang koruptor di negara kita selama Jokowi memerintah. Saya curiga itu. Boleh saya curiga. Kembali kepada gerakan mahasiswa. Saya melihat bahwa memang gerakan mahasiswa ini murni perjuangan dari mahasiswa yang merasa negara ini telah diperlakukan seenaknya oleh penguasa. Sementara pemegang kedaulatan tertinggi negara ini adalah rakyat, bukan pemerintah. Pemegang kedaulatan paling tinggi di sini adalah rakyat. Nah, ini yang sepertinya dilecehkan oleh penguasa sekarang dengan statement-statement yang menurut saya tidak bijak dan cenderung melecehkan gerakan mahasiswa. Penguasa, ingatlah bahwa Soeharto yang super kuat jatuh di tangan mahasiswa dan rakyat.
Jangan diabaikan gerakan mahasiswa. Dan saya berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera memberikan tanggapan terhadap gerakan mahasiswa ini. Tidak diam malah lantang teriak hidup Jokowi, tetapi tidak lantang bicara dengan mahasiswa, menyampaikan dan menanggapi gerakan aspirasi yang diusung oleh mahasiswa sekarang. Saya berharap bahwa Presiden Prabowo akan memberikan pernyataan secara resmi menanggapi gerakan mahasiswa ini dengan mengabulkan seluruh tuntutan mahasiswa. Ini penting sekali demi kelancaran dan kelanggengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan. Dan kepada buzzer-buzzer yang dikerahkan membangun opini seolah-olah ini adalah gerakan mahasiswa yang disewa dengan menyebut mahasewa, kalian hanya akan menjadi parasit dan benalu di negara ini. Ketika perjuangan untuk rakyat kalian kotori dengan fitnah. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.